Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengasihi seperti Yesus mengasihi. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu kisah yang sangat menarik dari Albert Einstein, seorang fisikawan terkemuka berkebangsaan Jerman. Pada suatu kesempatan, seorang profesor yang sedang mengajar di kelas Albert Einstein mengatakan, "Saya akan buktikan kepada kalian, jika Tuhan itu ada, maka Dia adalah kejahatan." Lalu sang profesor itu pun bertanya, "Apakah Tuhan menciptakan semua yang ada?" Serentak teman-teman Albert Einstein menjawab sambil mengangguk, "Ya, tentu." Lalu sang profesor itu pun melanjutkan, "Jika Tuhan menciptakan semua, maka Dia juga menciptakan kejahatan. Itu artinya Tuhan adalah kejahatan." Tetapi Albert Einstein tidak sependapat dengan sang profesor itu. Ia kemudian mengangkat tangan sambil berdiri. "Permisi, Profesor," katanya. "Apakah dingin itu ada?" tanya Einstein. "Pertanyaan macam apa ini? Tentu saja dingin itu ada. Apakah kalian tidak pernah merasa kedinginan?" jawab sang profesor itu. "Sebenarnya dingin itu tidak ada," jawab Einstein. "Menurut hukum fisika, apa yang kita anggap sebagai rasa dingin adalah karena ketiadaan rasa hangat." "Apakah gelap itu ada?" tanya Einstein lagi. "Tentu saja ada," jawab sang profesor. "Tidak, Pak," lanjut Einstein. "Gelap itu tidak ada. Gelap terjadi karena ketiadaan cahaya. Demikian juga dengan kejahatan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah hasil dari seseorang yang tidak mempunyai rasa cinta dari Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tentu mengetahui dan mengenal hati manusia, termasuk para murid-Nya, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa yang diakibatkan oleh dosa asal. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan bagi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia menjadi silih atas dosa-dosa manusia untuk memperdamaikan kembali hubungan manusia dengan Allah Bapanya. Kerajaan Yesus adalah kerajaan kasih. Itulah sebabnya Yesus berulang kali mengajarkan dan menasihati para murid-Nya untuk saling mengasihi, seperti Dia sendiri mengasihi mereka dengan sepenuh jiwa raganya. Yesus mengasihi para murid-Nya yang dianggapnya sebagai sahabat-sahabatnya sampai tetes darah terakhir di kayu salib Golgota. Itulah bukti cinta yang paling tinggi.
Tidak ada cinta yang lebih besar daripada itu. Meskipun manusia itu berulang kali berdosa, memberontak kepada Allah, melawan perintah-perintahnya, mengingkari Allah, tetapi dia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri bahwa dia adalah Allah yang Maha Pengasih. Karena kasih itulah Bapa telah mengaruniakan anugerah terbesar, yaitu Yesus sendiri yang rela berkurban demi keselamatan orang-orang yang dikasihinya. Meskipun manusia layak disebut sebagai hamba dan diperhamba, tetapi karena kasih-Nya yang besar, Yesus menyebut kita sebagai sahabat-sahabatnya, dan Dia telah memberitahukan semuanya yang telah didengarnya dari Bapa. Yesus tidak mendendam, apalagi membenci manusia yang berdosa. Sebaliknya, Dia mengasihi kita, mendoakan kita. Dia ingin kita selalu ada bersama-sama dengan Dia, dengan mengasihi satu dengan yang lain. Betapa berharganya kita di hati Yesus. Dia telah memilih kita menjadi sahabat-sahabatnya bukan karena jasa atau kebaikan kita. Betapa beruntungnya kita, Yesus rela menanggung dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kita diperintahkan oleh Yesus untuk berbuah sebagai tanda bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Buah kasih itu adalah iman, pengorbanan demi kebaikan bersama, saling mengerti satu sama lain, saling mendukung satu sama lain, memperjuangkan kerajaan Allah di dunia, menyebarkan damai dan warta sukacita kepada banyak orang. Maka Tuhan pun akan mengabulkan permohonan kita jika kita saling mengasihi satu sama lain. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami membuang segala bentuk egoisme agar kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Amin.